pagi. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa dulu. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Kevin sudah memimpin berdoa untuk kawan-kawannya. Oke, biar kita semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ketika Ibu ucapkan kimia, kalian menjawab bisa, 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 gitu ya. Kimia? Bisa. Semoga dengan semangat kita pagi hari ini akan mempermudah kita untuk belajar kita hari ini. Nah, untuk hari ini akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat pengertiannya laju reaksi? Pengertiannya, berkurangnya konsentrasi pereaksi terhadap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk terhadap satuan waktu. Oke, bagus ya, masih ingat. Selanjutnya, adakah yang bisa menjelaskan tentang grafik ini? Oke, masih ingat juga ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah, nah, sehingga nanti diharapkan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini dapat menganalisis pengaruh faktor konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan, serta membuat esai terkait cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kemudian, syarat terjadinya reaksi kimia itu ada dua. Oke, ini untuk tumbukan itu bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Coba kalian lihat di gambar, maka ini karena orientasinya itu tidak tepat, tidak terjadi reaksi kimia. Apakah paham dengan penjelasan dari dua gambar ini tentang orientasi tumbukan? Paham, Bu. Ini seorang ibu itu kemarin sakit MAH. Dari peristiwa tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang timbul dalam benak kalian? Saya mau tanya, Bu. Oke, apa? Kenapa obat MAH itu harus dikunyah terlebih dahulu sebelum... Lalu, siapa lagi yang mau bertanya dari uraian permasalahan tadi? Kira-kira apa yang pengen diketahui? Saya, Bu, mau tanya. Ayo. Mengapa dosis obat MAH yang tinggi bisa lebih cepat menyembuhkan? Nah, dari dua pertanyaan ini, itu bisa kita gunakan untuk diskusi nanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan pertanyaan yang sudah kalian munculkan tadi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Setelah selesai berdiskusi, nanti kita kembali ke Zoom lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka langsung saja silakan masuk ke Google Classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiskusi, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kita mulai dari kelompok
yang pertama. Oh, iya. Untuk kelompok yang pertama diwakili saya, Bu. Ya. Obat MAH harus dikunyah terlebih dahulu agar obat MAH tersebut bekerja lebih efektif dalam menetralkan asam lambung. Jika obat MAH ditelan langsung, maka membutuhkan waktu yang lebih lama saat menetralkan asam lambung. Hal ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan. Tablet mempunyai luas permukaan bidang sentuh lebih kecil dibandingkan dengan serbuk. Jika luas permukaan besar, maka akan terjadi tumbukan yang lebih efektif, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi lebih singkat. Dosis tinggi, maka akan cepat sembuh. Hal ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi. Oke. Bagus, itu presentasi dari Soal kelompok bagian 2 1. yang A, konsentrasi HCl-nya yaitu 2 molar, maka reaksi pita magnesium tersebut akan lebih cepat habis. Soal bagian 2 yang B, konsentrasi HCl tetap sama dengan soal, yaitu 1M yang membedakan adalah bentuk pita magnesiumnya. Kalau di soal adalah berbentuk pita, tetapi yang ditanyakan jika berbentuk serbuk. Karena yang dimasukkan berbentuk serbuk, maka reaksi menjadi lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang berbentuk serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Untuk faktor konsentrasi. Kalau konsentrasinya di sini semakin tinggi, maka jumlah molekul atau partikelnya semakin banyak, akan sering terjadi tumbukan, maka kemungkinan terjadinya reaksi akan semakin besar. Itu faktor konsentrasi. Faktor luas permukaan. Luas permukaan yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuh. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dulu? Saya, Bu. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan katalis. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Dan semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kemudian nanti silahkan masing-masing kelompok itu membuat esai terkait dengan penyimpanan bahan kimia. Jadi nanti silahkan dibuka YouTube-nya, mengerjakan soal kuis yang ada di Google Classroom. Pertemuan minggu depan, silahkan kalian mempelajari materi katalis dan suhu. Oke, Ibu juga mengingatkan kembali, jangan lupa untuk presensi di Google Classroom, linknya sudah Ibu sediakan di sana. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bahagia, dan semangat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.